Baiklah, perkenalkan nama saya Den Karo dari kelas manajemen pagi C. Di sini saya akan menjelaskan yaitu isi video yang telah diberikan Bapak Adi Mursalim, yaitu judul video Strategi Menentukan Harga. Nama pembicaranya yaitu Teng Semua Dingin. Materi yang telah disampaikan yaitu bagaimana atau tips strategi menentukan harga agar bisnis kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sebagai pelaku bisnis, ada kalanya Anda akan menemui kesulitan saat menetapkan strategi penetapan harga. Anda tidak perlu khawatir karena hal ini memang sering terjadi baik di kalangan pengusaha pemula, bahkan di kalangan pengusaha senior sekalipun. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa harga adalah salah satu aspek terpenting pada suatu produk. Harga adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak pembeli untuk bisa memiliki produk Anda. Seperti kita ketahui bahwa harga menjadi salah satu pertimbangan utama ketika konsumen akan membeli suatu produk. Maka dari itu, Anda harus benar-benar menentukan harga yang tepat bagi produk Anda. Mungkin saat ini Anda berpikir bahwa strategi penentuan harga adalah cara menentukan harga produk agar memberikan keuntungan bagi bisnis. Namun dalam perkembangannya, strategi penentuan harga bukan hanya tentang berapa keuntungan yang bisa didapat, tapi juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan non-ekonomis lainnya. Ada beberapa cara yang bisa Anda gunakan untuk menentukan harga jual suatu produk. Yang pertama yaitu strategi penetapan harga berdasarkan biaya. Metode ini adalah salah satu yang paling standar dan paling banyak digunakan. Metode ini menentukan harga berdasarkan total biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk yang dijual dan menambahkan sejumlah presentasi tertentu sebagai laba. Ada 4 kategori dalam penetapan harga tersebut, yaitu penetapan harga jual per unit berdasarkan jumlah biaya per unit ditambah jumlah tertentu sebagai laba atau margin. Yang kedua yaitu penetapan harga yang sering digunakan oleh pedagang perantara atau reseller atau dropshipper dengan menambah harga beli dengan sejumlah laba tertentu. Yang ketiga yaitu yakni penetapan harga berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh produsen produk tersebut ditambah sejumlah fee yang telah disepakati, jadi laba yang diperoleh tidak mempengaruhi harga jual barang. Yang keempat yaitu yakni penetapan harga yang dilakukan berdasarkan tingkat pengembalian investasi sesuai dengan target yang diinginkan. Yang kelima, strategi penetapan harga berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Strategi penetapan harga berdasarkan kebutuhan atau keinginan. Strategi ini lebih mengutamakan kondisi ataupun kebutuhan konsumen. Strategi ini memungkinkan adanya perbedaan harga meskipun produknya sama, akibat beberapa faktor tertentu seperti letak, geografis, waktu, dan sebagainya. Ada 2 macam kategori dalam strategi ini yaitu yang pertama yakni strategi penetapan harga yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pendekatan terhadap kebutuhan atau permintaan konsumen. Metode ini didasarkan persepsi konsumen terhadap nilai produk yang diterima, apakah sebanding atau tidak. Untuk mengetahui apakah harga suatu produk dapat diterima oleh konsumen, maka kita bisa mengukurnya dengan PSM. Yang kedua yaitu diskriminasi harga, yakni kebijakan untuk menentukan harga jual yang berbeda-beda untuk satu jenis produk yang sama dalam satu segmen pasar. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi diskriminasi harga, misalnya wilayah, konsumen, waktu, kualitas, dan bentuk produk. Yang terakhir yaitu cara menentukan strategi harga, yaitu strategi penetapan harga berdasarkan persaingan. Strategi ini menyoroti harga produk sejenis yang dikeluarkan oleh industri bersaing. Ada 2 metode yang bisa digunakan, yakni yaitu penetapan harga jual berdasarkan harga rata-rata produk sejenis. Yang kedua, yakni penetapan harga jual berdasarkan penawaran yang diajukan oleh pesaing. Nah, demikian penjelasan yaitu tentang strategi penetapan harga yang wajib Anda ketahui. Selain cara-cara di atas, Anda juga bisa memikirkan bagaimana cara yang paling efektif untuk menentukan harga. Manfaat dari saya menutup video ini yaitu
saya bisa mengetahui itu bagaimana cara menentukan harga yang baik dan benar agar bisnis kita bisa berjalan dengan lancar. Cara pembicara menyampaikan materi tersebut sangat menarik, dan orang-orang juga bisa memahaminya dengan baik. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.